Baru dapat gecko, tapi bingung baca datanya. Ini dikasih tempelan sih, cuma nggak tahu artinya apa. Nanya di forum deh. Nanya di forum, juga nggak ada yang jawab, nggak ada yang nanggepin. Aduh, pusing deh kalau kayak gini. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Seperti di intronya tadi, di video kali ini gue mau nge-share ke kalian apa aja sih istilah-istilah umum yang biasanya terdapat pada lelang atau jual beli gecko, dan singkatan apa yang biasa digunakan oleh para penjual gitu. Jadi biar kalian kalau geckonya udah sampai di rumah, kalian bisa ngebaca sendiri istilahnya, data-data yang ada di kotak. Nah ini jadi gue baru beli gecko nih dari temen, terus baru datang. Gimana cara baca kalau ada stiker kayak gini? Nah yang pertama ini di sini, kalau di temen gue ini dia nulisnya yang pertama kali morph. Nah morph ini artinya itu jenis geckonya. Jenis geckonya tuh apa gitu. Kalau dia kosongin ini kolom ini, berarti dia tempelin label ini pas geckonya baru lahir. Jadi belum tahu, belum kelihatan mutasinya. Nah kalau udah ukuran segini kan udah mulai kelihatan. Kita bisa tentuin nih morph apa berdasarkan data indukannya. Dem itu ibunya, induk betina dari gecko ini. Dan sire ini induk jantan dari gecko ini. Nah jadi di kasus ini, di gecko yang ini, dem itu kan BEE nih, ibunya si BEE, bapaknya si MST. Nah jadi bisa kita lihat kalau dari sini, dari secara visualnya, berarti gecko ini snow eclipse head tramper jenisnya. Jadi itu istilah dem dan sire dan morph. Nah gimana yang lainnya? Kalau line ini, nah ini mengacu pada line albino. Line albinonya tramper, teman-teman tinggal tulis aja di kotaknya nanti kalau mau dipindahin geckonya, tulisnya line albino tramper biar nggak salah kalau mau beli pasangannya nanti. Nah DOB ini apa? DOB ini tanggal lahir, date of birth. Jadi ini tanggal lahir geckonya tanggal 15 November 2019. Jadi ini mungkin kalau di video ini bulan Maret, jadi geckonya umurnya sekitar 4,5 bulan gitu. Nah terus seks ini jenis kelamin, itu bisa jantan atau betina gitu. Nah nanti cara nentuin jenis kelamin gimana, nanti ada di video kita yang berikutnya. Nah itu cara baca data yang seperti ini. Tapi ada juga yang penjual-penjual atau seller itu datanya nggak selengkap yang ini nih. Nah ini contoh yang kedua. Jadi kalau datanya diterima sama teman-teman kayak gini, itu berarti di sebelah kiri kan ada tulisan Ember kali Tramper RS. Nah itu maksudnya sebelah kirinya itu bapaknya, bapak dari si gecko ini nih. Bapaknya dia berarti Ember. Terus ibunya itu berarti Tramper RS. Itu jenis bapak dan jenis ibunya. Nah jenis geckonya sendiri kita bisa lihat dari visualnya nih. Jadi morph geckonya secara visual itu kita bisa lihat ini berarti tramper albino biasa aja, tapi head ember gitu dari data indukan yang ini nih tadi. Kalau misalnya tadi ada data yang lengkap, ada data yang cuma indukan apa kali apa dan tanggal lahir. Jadi ini jenisnya itu Black Knight Cross. Nah ini kayak gini jenisnya. Nah datanya kayak gini, kayak tadi BNM 001 kali H19403. BNM 001 itu maksudnya Black Knight Male nomor 1. Kenapa nggak ada tanggal lahir, tahun lahir dan kode-kode seperti yang di belakang ini? Karena Black Knight Male ini itu dari impor. Jadi gue cuman tulis kodenya nomor 1 gitu. Ini Hypotangerine 2019 lahirnya, hasil ternakan sendiri gecko ke 403 di tahun 2019 gitu. Dan ini tanggal lahir si Black Knight Cross ini. Jadi
contoh baca data Gecko dari Reptil Jakarta kayak gitu. Cuma karena kita juga kebiasaan lelang, di lelang tuh kita udah tulis lengkap sih. Jadi kalian tinggal salin aja data-data ini, udah ada morphnya lengkap, tinggal tulis tuh di rumah. Kalau terima lelangan, buka aja posting yang sebelumnya. Nah, di istilah selanjutnya, kalau di data lelangan itu biasanya ada heterozygous. Heterozygous maksudnya adalah Gecko ini itu bawa gen resesif atau enggak gitu. Jadi misalnya biasanya kita nemuin di data-data lelangan atau di data orang jual itu biasanya head tramper, head bell dan lain-lain. Itu berarti Gecko-nya secara visual nggak bawa gen bell tapi bawa gen tersembunyi dari bell tersebut gitu. Jadi ditulisnya head bell. Selanjutnya ada PH. PH itu maksudnya possible head. Jadi kemungkinan bawa head, kemungkinan juga enggak. Lalu ada pos. Pos itu maksudnya possible. Jadi misalnya contoh Gecko ini namanya tramper, pos snow tulisannya. Misalnya possible itu artinya kemungkinan bawa gen dari snow gitu. Jadi mungkin aja jenisnya adalah snow tramper. Kenapa bisa ada kemungkinan? Karena secara visual itu terlihat mirip, tapi ternyata setelah dikawinkan dia bisa aja bawa gen snow gitu. Dan kalau dikawinkan sesama snow itu bisa aja jadi super snow. Nah, kalau line albino mungkin kita udah bahas sebelumnya, tapi kalau line aja gimana? Misalnya ini tramper line giant. Nah, dia nggak tahu sebenarnya ini bawa gen giant atau enggak, tapi dia induknya salah satunya ada yang giant gitu. Jadi masih possible giant, atau biasanya orang cari amannya tulisnya line giant aja. Karena biar mengetahui dia tuh turunan giant loh, tapi nggak tahu giant apa enggak gitu. Lalu selanjutnya ada F0, F1, F2 dan seterusnya. Itu maksudnya F0 itu berarti ini Gecko-nya baru pertama kali dikawinkan bukan sama jenis yang sedarah gitu. Jadi misalnya tramper ini asalnya kan ada induknya tuh tadi. Nah itu bukan dari saudara atau bukan dari bapak atau ibunya sendiri gitu. Jadi F0 biasanya Gecko pertama yang dikawinkan. F1 itu Gecko turunannya dia nih. Misalnya dia sama dia dikawinin, nanti muncullah F1 gitu. F1 itu turunan pertama. Kalau F2 itu turunan kedua. Maksudnya apa sih buat ngetahuin F0, F1 atau F2 gitu? Maksudnya gini, kalau teman-teman mengawinkan Gecko sesama F2 dari indukan silsilah yang sama, nanti pas muncul F3-nya, kemungkinan besar bisa ekornya jadi pendek, ekornya jadi keriting, atau jadi cacat secara genetiknya karena jenuh. Atau kasus yang paling umum terjadi adalah Gecko-nya itu nggak bisa besar, nggak bisa mencapai ukuran yang maksimal. Mungkin sekitar ya 20 cm lah paling besar gitu. Jadi mengantisipasi inbreed itu terjadi, makanya ditulis F1 atau F2 gitu. Nah selanjutnya ada istilah juve. Juve itu apa? Bukan Juventus. Juve itu maksudnya juvenile. Juvenile itu artinya remaja. Jadi Gecko remaja itu ya ukurannya segini-segini lah. Gini. Usianya tuh mungkin sekitar 2-4 bulan. Selanjutnya ada istilah adult. Adult ya kalau di Indonesia kan ya berarti dewasa. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah atau singkatan dalam lelangan. Nah, istilah lelangan ini ada banyak banget. Jadi, gue bahas yang umum-umum aja nih. Yang pertama itu adalah OB. OB itu maksudnya open bid. Jadi, OB biasanya seperti contoh ini. OB itu di lelangan gue, di Repjak, itu OB-nya biasanya 0. Bisa dimulai dari 0 alias gratis. Jadi, nggak usah bayar sama sekali, bid 0. Gitu. Nah, selanjutnya kalau mau menaikkan bid, itu ada tulisan bid. Dari 0 teman-teman minimal bid naikin 20.000. Jadi habis 0 itu 20.000, lalu 40.000. Kalau mau loncat jadi 100.000 juga nggak masalah. Nah selanjutnya ada bin. Bin itu maksudnya kalau mau dibeli sekarang. Ada lelangan beberapa yang mencantumkan binnya berapa. Ada juga yang tanpa mencantumkan nilai bin. Kalau ada binnya, misalnya bin 300.000. Nah itu berarti tanpa ikut lelang, misalnya teman-teman saingannya udah banyak nih lelangan udah sampai 200.000.
takut kan keambil orang gitu. Nah, teman-teman bisa langsung beli pada saat itu di harga 300.000. Otomatis lelangnya bakal tutup. DOA itu bukannya doa, bukan berdoa, garansi didoakan, bukan gitu. Tapi DOA itu adalah death on arrival. Jadi kalau mati waktu datang. Misalnya gecko ini dikirim, terus geckonya mati, terus pas dibuka itu ternyata ya udah mati. Nah, itu bisa klaim garansi ke si penjualnya gitu kalau ada garansi DOA. Nah, beberapa penjual itu biasanya mencantumkan harus ada video unpacking. Nah, video unpacking itu maksudnya teman-teman sambil buka paket itu sambil di videoin gitu. Itu baru bisa ngeklaim garansi. Nah, selanjutnya ada COD. COD ini istilah umum di jual beli online. COD itu namanya cash on delivery. Cash on delivery ya berarti teman-teman janjian ketemuan di mana sama penjual, antara penjual dengan pembeli, lalu uangnya dibayar dan geckonya dikasihin pada saat itu juga. Ada istilah yang namanya rekber. Rekber itu maksudnya apa? Rekening bersama. Rekening bersama ini biasanya ada orang yang tidak percaya dengan sellernya. Mungkin sellernya reputasinya belum bagus atau mungkin masih seller baru. Itu kan agak diragukan mungkin sama pembeli-pembelinya. Jadi ada istilah rekber di mana kalau teman-teman beli sama seorang seller, itu teman-teman nggak perlu transfer langsung ke dia biar uangnya nggak hilang. Transferlah ke yang punya rekening bersama. Dalam hal ini mungkin ada admin, ada siapa. Jadi pihak ketiga di antara jual beli itu. Transfer uangnya, nanti geckonya sampai ke teman-teman. Teman-teman nyatakan geckonya itu hidup, selamat, aman. Baru uangnya diteruskan ke penjual. Ya istilahnya mirip-mirip kayak Tokped lah. Tokped kan juga gitu. Teman-teman bayar masuk ke Tokpednya dulu. Baru habis itu dari Tokped diteruskan ke penjualnya uangnya. Lalu ada KW kontes. KW kontes itu maksudnya kualitas kontes. Jadi kualitas kontes itu kayak gimana sih? Yang penting tuh geckonya tuh mulus. Mungkin juga menurut penjual itu kualitas kontes karena warnanya unik, karena ya kalau dibawa kontes bisa menang lah. Mata full ruby atau mata ruby eyes. Nah, ini mungkin pembahasan tentang mata itu ada videonya sendiri karena kalau dibahas di sini bakal sangat panjang, tapi itu maksudnya tuh warna mata gitu. Ada juga istilah dari sindrom. Sindrom ini bisa high, bisa low. Maksudnya apa sindrom high, sindrom low? Biasanya ada di jenis yang namanya enigma. Enigma itu sukanya geleng-geleng gitu, jadi nggak bisa jalan dengan normal, nggak bisa makan strike ke jangkrik itu nggak bisa dengan normal. Jadi ada istilah kalau low syndrome berarti dia masih bisa makan dengan lancar tanpa disuapin, juga bisa jalan dengan seperti gecko normal gitu. Nah, lalu ada istilah yang namanya MBD. MBD adalah metabolic bone disease. Jadi misalnya sering tuh di lelangannya Repjak, di lelangan gue tulis gecko kakinya bengkok dikit bekas MBD. Maksudnya itu penyakit karena kekurangan kalsium. Jadi mungkin bisa ditemuin gecko MBD itu kakinya tuh bengkok dikit, kakinya tuh agak-agak pincang atau agak-agak pengkor gitu istilahnya. Nah, itu bisa sembuh nggak bisa sembuh, tapi bisa dikurangi gejalanya. Jadi nggak semakin parah dengan rutin pemberian kalsium. Nah, seperti ini mungkin kita akan bahas sendiri di video penyakit khusus. Nah, itu aja mungkin istilah-istilah yang umum yang teman-teman bisa temukan di jual beli atau di lelangan gecko.